Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Rich Pandi dari Binus Stocks Indonesia. Ya, bagaimana nih hari ini tradingnya nih? Hari ini trading em, agak sepi ya, agak sepi. Jujur agak sepi. Dan kenapa saya bilang agak sepi? Karena sebenarnya dari datanya kelihatan sih sebenarnya. Transaksi yang akhir pekan kemarin 15 triliun, sehari ini cuma 8 triliun, turun separuhnya. Dan market antisipasi saya rasa untuk dalam beberapa waktu dekat ini di hari Kamis ya kalau nggak salah pengumuman The Fed akan melakukan meeting. Jadi itu yang mungkin menjadikan market sedang ragu-ragu atau karena ya sudah tinggi juga waktunya profit taking dan market turun sesuai dengan ekspektasi aja, sudah pasti harus turun dulu sebelum nanti lanjut naik lagi. Dan yes, mungkin kita coba lihat di market review aja langsung ya. Nah, ini ya, IHSG sesuai prediksi ya, turun lagi di bawah selendang dan berpotensi menguji skyline. Seperti saya bilang tadi, transaksi cuma 8 triliun, tepatnya 8,69 triliun. Maaf. Dan tapi bagusnya asing masih net buy ya. Kemarin eh, 1,5 T kalau nggak salah dan sekarang 30 miliar. Not bad, masih not buy. Dan IHSG udah deket support, jadi harapan saya dia bisa segera rebound lagi nanti. Ya, 2 hari ke depan saya harapkan bisa rebound ya, Selasa dan Rabu bisa rebound lagi. Coba kita cek sektoralnya. ADX Basic, sorry. IDX Basic, malah bagus ya, rebound dari support, cakep nih. Consumer cyclical-nya lagi di support ya. Ini kalau jebol bisa alamat ke bawah lagi. Sektor energi menuju support ya. Kalau kayak gini sih saya agak pesimis market besok bisa hijau. Atau mungkin malah sebaliknya ya. Biasanya sudah turun dalam jadi dia waktunya rebound. Nah, ini sektor healthcare lebih kacau lagi candlenya. Industri yang ada memperlihatkan secerca harapan. Infrastruktur juga koreksi. Consumer non-cyclical ini sebenarnya malah mendingan ya, tapi candlenya diwarnai aksi profit taking juga ya. Properti turun lagi dan teknologi belum kemana-mana nih ya, mau rebound, harapan saya dia bisa comeback lagi ya, tapi ini udah di bottom sih. Ini lebih hari ini mungkin karena MTech ya, MTech Goto juga ada sedikit pengaruh lah. Berbahaya kalau dia belum bisa naik lagi ke atas selendang. Dan transportasi saya pikir tadi bagus ya, secara Humi juga bagus. Tapi ternyata Humi market cap-nya nggak sebesar yang kita kira. Dan di tengah kondisi sektor transportasi cuma 103 miliar transaksinya, Humi ternyata market cap-nya nggak sebesar itu. Tapi menarik karena Humi trennya lebih bagus, jadi malah beta correlation. Kalau seumpama sampai transportasi ini akan koreksi, akan turun, setidaknya masih bisa naik ya. Buminya masih bisa naik. Oke, itu market review dan kita masuk ke ulasan yang kita rekomendasi kemarin apa aja. Hari ini gimana kabarnya? Pertama adalah JTPE.
gagal ya, kita skip, tapi buy on weakness rasanya masih oke. Tapi rasanya semua pada fokus ke grup PP ya daripada yang lain-lain ya. Lebih pasti. Ini malah sempat bikin signal buy tapi koreksi. Ya, memang tidak semudah itu ya. Mungkin bisa lanjut lagi besok atau dia bisa turun dulu, swing dulu ke bawah. Terus habis itu ada IMAS. IMAS juga sama, signal buy kita nggak ke-trigger. NCKL. Oh, mau right issue malah begini chartnya. Tapi buy on weakness. Harusnya sentimennya akan bagus ya. Last but not least yaitu Semen Gresik. Juga sama, fail. Semua fail, rekomendasi kita jadi batal ya. Dan untuk besok tanggal 19 Maret ada apa aja? Pertama adalah INKP. Ini menarik ya, INKP sedang ada di atas V-line dan ini potensi yang baik sekali. Terus kemudian dia sudah breakout juga, jadi ada resisten di sini, ada gap. Dia nggak ada gap ya. Ini jadi resisten dia. Kalau besok bisa naik di atas ini, harusnya INKP akan bagus ya. Ini kalau bisa naik ini wah, target berikutnya tinggi, jauh ya, di sini. Nah, ini. Semoga nyampe ya ke sini ya. Habis INKP adalah Antam. Di tengah kondisi harga nikel mulai beranjak naik. Harusnya ini juga sentimen yang baik buat emiten nikel. Makanya saya sebenarnya cukup yakin dengan NCKL, tapi kenapa NCKL malah gagal. Jadi ya Antam lah. Antam, Harum, Inco rasanya menarik. Coba cek Inco. Nah, Inco buy on weakness. Ini juga bagus. Jadi Antam sama Inco silakan ya. Kalau Harum ya oke sih. Cuma saya lebih suka Antam sama Inco. Especially Inco lah, lagi di support soalnya ya. Malah mungkin Inco besok bisa terbang. Habis itu ada Aman Mineral. Ini boleh ya, boleh nggak. Secara ini ada di titik all time high ya. Kalau besok bisa lanjut lagi, nice. Terus ada Humi ya, seperti tadi saya sudah mention. Target terdekat di sini dulu. Nah, 118 kalau bisa naik ke 118 sih saya sudah nggak tahu batas atasnya kemana lagi. Dan lanjut ke last recommendation adalah ERA. ERA ini rebound dari bottom. Kita lihat ini adalah bottomnya dan kelihatannya juga cukup menurut ya. Dan ini saya lihat jadi resistennya dia. Kalau dia bisa naik di atas 442, which is adalah V-line kita juga, di atas skyline juga, atas selendang juga, ya target berikutnya harusnya bisa naik lagi. Dan ini target puncak kita, 486, which is kalau dari hari ini mestinya 10%-an lah nyampe. Ya, untuk ERA. Good. Silakan diamati untuk besok, ya. Oke, itu dulu market review-nya. Singkat, padat, dan jelas. Saya harus segera beristirahat karena besok ada pelatihan WMI ya. Mau nggak mau harus ikut. Dan ya, semoga besok market bisa oke ya, bisa kasih profit semua buat kita semua. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.